waktu dan kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberi waktunya, dan yang saya hormati juga rekan-rekan guru SD Negeri 1 745557. Sebelum kita memulai ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Kalau bisa Ibu bisa pimpin doa. Yang dibuat pemaparan ini adalah budaya positif itu merupakan wujud dari sekolah di mana guru dapat memberikan tuntunan agar siswa menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Siswa itu membutuhkan nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif untuk membentuk karakter pelajar pendidik. Nah, seperti yang kita ketahui sebenarnya peserta didik kita itu sudah mampu sebenarnya. Dengan menjalankan budaya positif, maka akan mempermudah kita dalam menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya filosofi Ki Hajar Dewantara ini mengikuti zaman dia. Hanya digali lagi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ini, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Bagaimana cara kita supaya kita berpihak pada murid? Nah, konsep budaya positif ini ada perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Menurut Bapak, pembelajaran dengan paradigma baru. Maksudnya paradigma baru, pemikiran baru ya. Nah, di sini pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Inilah pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini juga udah biasa ya sama kalian, apa sih? Profil pelajar Pancasila. Karena kita juga udah menganut yang namanya kurikulum merdeka ya. Kita mendengar kata disiplin. Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Bolehlah satu-satu. Ketika kamu mendengar kata disiplin itu, apa yang Ibu Bapak pikirkan? Coba perubahan. Oke. Tertib ya, Bu Roduma. Kalau kau mendengar kata disiplin, yang muncul di dalam kepala kita itu, pikiran kita itu apa? Kepatuhan ya. Berarti tadi perubahan kepatuhan. Nah, sebenarnya disiplin itu lebih ke diri kita. Bagaimana kita melaksanakannya ya. Berbeda halnya kalau dia tidak mampu mendisiplinkan dirinya, maka baru dibantu orang lain. Ya, kita lanjut. Nah, makna kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara adalah menciptakan siswa yang merdeka. Maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internalnya. Berarti dari dirinya dulu ya. Kalau tidak mampu mendisiplinkan dirinya, baru dibantu oleh orang lain atau motivasi eksternal atau dari luar. Nah, menurut Diana Gosen, dia juga mengatakan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin, juga berasal dari kata yang sama ya, yaitu disiplin, murid pengikut. Dia juga mengatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Nah, berarti disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya. Dengan anak itu berdisiplin, maka dia akan mampu untuk menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Makanya pertama tadi harus dari dalam dirinya. Jangan karena didisiplinkan orang. Kalau
ini kita rubah coba, harus dari dirinya dia disiplinnya. Nah, kita lihat nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kalau menurut Bapak Ibu, nilai kebajikan itu seperti apa aja? Pancasila. Oke, berarti ada berapa itu profil pelajar Pancasila? 6 ya, di situ udah ada dan banyak ya. Itu dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia. Yang tadi saya bilang bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ada kebutuhan kita yang membuat kita disiplin. Coba kita perhatikan kebutuhan dasar pada manusia itu. Ini adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjaga keseimbangannya, tentunya untuk mempertahankan hidupnya. Berarti tentunya untuk mempertahankan hidup kita ya. Nah, kita lihat dulu kebutuhan dasar manusia itu. Di sini ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Di sinilah kadang-kadang kita harus memahami kebutuhan anak itu. Istilahnya anak saling berantem. Berarti dia juga mau bertahan hidup. Seperti itu ya. Kalau kasih sayang, biasanya ada anak menjadi temannya. Sebenarnya dia butuh kasih sayang. Ada seperti itu ya. Karena nggak terpenuhi lah kebutuhan dasar kita ini, kebutuhan dasar murid ini, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang buruk. Bagaimana supaya dia mampu memenuhi yang kelima ini ya? Nah, dari sini kita harus memahami apa sebenarnya kebutuhan dia yang diinginkan ya. Kita lanjut motivasi perilaku manusia. Nah, dari tadi kebutuhan dasar ini kita menuju motivasi. Motivasi manusia itu ada 3. Ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak kadang datang tepat waktu mengerjakan PR, dia karena nggak mau dihukum, dia mau dikasih hadiah istilahnya ya. Nah, yang kedua mendapatkan imbalan. Ini sama ya, dari luar ya, mendapatkan imbalan penghargaan itu sama dengan hukuman ya. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri, dan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi dari dalamnya. Yang terakhir ini. Kalau yang 2 ini termasuk motivasi eksternal. Dia melakukan sesuatu itu karena ada imbalan. Dia menghindari sesuatu itu karena ada hukuman. Ya. Nah, tetapi kalau yang ketiga ini, dia mau menjadi dirinya sendiri, menjadi lebih baik, menghargai dirinya. Nah, kesinilah yang kita harus arahkan peserta didik kita ya. Kita lanjut lagi. Nah, coba kalian perhatikan. Jawab dulu siapa. Dari ketiga jenis motivasi ini, mana yang sering kita lakukan? Banyak sih hukuman. Iya, jangan dikasih banyak kalau hadiah jangan. Iya. Coba ibu rumah di kemana tujuan istilahnya yang sering diterapkan ke anak-anak itu yang mana? Apakah hukuman, imbalan atau penghargaan? Apakah memang anak itu dari dirinya motivasinya muncul? Yang lebih banyak adalah imbalan. Kenapa? Karena anak kan belum bisa memotivasi dirinya secara langsung. Harus dengan dituntut oleh guru. Belum bisa berdiri sendiri untuk memperbaiki dirinya berperilaku yang baik. Oke, kemudian kita coba yang secara awamnya lah dulu, kalau misalnya salah sedikit pun anak-anak itu tidak langsung kasih hukum, jewer kupingnya, tidak mengerjakan PR, tarik punjelnya,
Iya. Enggak kita dirikan gitu. Coba Ibu Neng. Iya, mengenai tentang hukuman bagi anak didik. Kadang yang kita lakukan kita panggil ke depan. Kita panggil ke depan satu persatu siapa yang tidak mengerjakan tugas. Tetapi secara hukum memukul tidak kita ini. Dan bagaimana? Nah, untuk di lain berikutnya supaya anak didik itu tetap ingat apa tanggung jawab pembelajaran yang mau dilakukan supaya jangan terulang. Terima kasih ya Ibu-ibu. Sebenarnya saya sendiri juga lebih ke hukumannya. Sebelum memahami ini, saya lebih ke hukuman. Tapi sebenarnya itu nggak bagus. Nah disinilah kita untuk mencoba mengubah pemikiran kita, paradigma kita ya. Kita sama-sama belajar di sini. Tidak ada yang menjadi guru sebenarnya, bukan menggurui saya ya. Saya juga berkata bahwa saya lebih banyak motivasi hukuman. Mendisiplinkan anak itu sebenarnya jangan menghukum, jangan dari kata hukuman ya. Nah kita harus bisa melakukan disiplin positif itu. Apa sih tujuannya? Untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar menjadi orang yang diinginkan dan menghargai. Coba kita ajarkan dia bagaimana cara menghargai dirinya. Kita buat dia berharga pertamanya ya Bu ya, ibu-ibu sekalian. Kita buat bahwa dia berharga. Kalau dia udah memahami bahwa dia berharga, maka dia akan melakukan dengan sendirinya disiplin positif. Karena dia meyakini bahwa itu adalah hal yang baik. Oh saya berharga. Tapi kalau dia udah merasa saya nggak bisa, saya ini, saya itu akan susah untuk disiplinkannya. Kita lanjut. Nah, bila di sekolah kita tidak ada peraturan atau ada peraturan kepala sekolah yang mengharuskan kita datang tepat waktu. Menurut Bapak Ibu, kalau menurut kita itu bahwa sebenarnya datang tepat waktu itu adalah hal yang baik, maka kita akan melakukannya. Tetapi kalau kita mengharapkan imbalan dari kepala sekolah misalnya supaya kita dapat apresiasi dari beliau, itu nggak benar. Maka besoknya itu juga itu akan sendirinya pergi. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, konsep disiplin identitas sukses. Jika kita ada konsekuensinya, mana lebih baik konsekuensi dari restitusi? Coba Bapak Ibu, udah pernah dengar restitusi kan sebelumnya? Nah, kalau menurut Bapak Ibu, mana yang lebih baik ini kita gunakan? Konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Nah, penjelasannya bagaimana ya Bapak Ibu? Karena ya itu dia melihat harus bertanggung jawab apa yang dia perbuat. Jadi rasa percaya diri juga ada, bahwa dia tahu membedakan ini salah, ini benar. Jadi ada rasa tanggung jawabnya. Oke, kalau menurut Ibu Leni? Menurut saya lebih baik memang sama seperti Bu Renita, restitusi, karena di sana kita menemukan nih permasalahan si anak itu apa sebenarnya gitu. Jadi kita lebih memotivasi anak, istilahnya mengatakan anak gitu lebih percaya diri gitu. Bagaimana sih sikap dia, menurut dia mungkin kelakuannya ataupun tingkahnya gitu biasa gitu, tapi kan secara umum bersimpangan gitu kan. Jadi Iya, kalau menurut saya sama seperti yang dibilang Ibu dari Ibu Renita, restitusi, karena di situ memang ada permasalahan yang sedang kita bicarakan ini. Untuk si anak itu ada dibuat murid bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati, teori kontrol, terus murid bersemangat. Nah itu jadi lebih ke situ sih, karena bisa agar murid bisa bertanggung jawab, terus menyelesaikan permasalahan
Bapak Ibu, sebenarnya kita harus menggunakan restitusi. Kalau konsekuensi ini bersifat jangka pendek, kalau restitusi itu anak yang memahami masalahnya dan anak harus menemukan bagaimana cara dia menyelesaikannya. Bukan kita, tetapi anak. Itulah ya, bagaimana cara kita menggali dia supaya dia mampu memahami masalahnya. Oke, kita lanjut ya. Konsep pendekatan restitusi ya. Pengertian restitusi yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya, maksudnya di sini udah lebih baik. Karena dia udah menemukan apa yang menjadi permasalahannya dan dia menemukan sendiri apa yang mampu dia lakukan untuk memperbaiki diri. Bukan kitanya, ya, tetapi anak itu. Kalau konsekuensi kan kita yang mengasih tahu bahwa itu salah. Nah, kemudian ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jangan sekali-sekali kita menghukum anak, misalnya dia melakukan kesalahan karena kamu berbuat salah begini, kamu harus begini. Bukan begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian memperbaiki hubungan. Dari sini kita akan memperbaiki hubungan kita dengan anak. Nah, pendekatan dengan anak. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan, bukan memaksa anak untuk berubah. Makanya tadi restitusi itu anak itu yang menemukan di mana letak kesalahannya. Bukan kita, oh kamu salah begini, bukan. Kita menanyakan, menurut kamu ini salah atau tidak? Kalau dia sudah memahami itu salah, kita harus meyakinkan ke si anak itu bahwa kita sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan kita juk dia istilahnya, oh kamu salah, itu gak bagus. Itu udah termasuk hukumannya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kenapa dia melihat ke dalam diri? Karena dari awalnya dia yang menemukan dan dia yang memecahkan. Dia juga yang memperbaiki. Restitusi mencari kebutuhan dasar dari tindakan. Seperti yang saya katakan tadi, tindakan-tindakan dia lakukan karena kebutuhan dasarnya enggak terpenuhi, sehingga dia lari dari jalur. Restitusi itu adalah cara yang paling baik ya, seperti yang tadi ibu-ibu bilang bahwa restitusi itu adalah cara yang terbaik. Kemudian fokus pada karakter, memperbaiki karakter dia. Sebenarnya itu yang mau kita perbaiki untuk era ini ya Bapak Ibu. Karena karakter itu yang semakin jauh. Ya. Fokus pada solusi. Kita fokus pada solusi. Jangan menyebar ke sana. Kadang-kadang kita ibu-ibu juga salah ini yang lalu-lalu juga nongol. Jadi jangan menyebar. Kita fokus terhadap masalah yang tadi. Jadi jangan kita ungkit-ungkit kesalahan, ya. Jadi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah kita restitusi dia, maka kita akan mengembalikan dia kepada teman-temannya ya. Menurut Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Untuk apa kau menggunakan itu? Sebenarnya menurut ya, berarti itu lebih keselamatan ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Lebih kesehatannya, berarti kita sudah meyakini bahwa kita melaksanakan ini untuk keselamatan kita, untuk kesehatan kita. Tetapi kalau misalnya dia meyakini itu misalnya karena
peraturan polisi lalu lintas, besok-besok juga dia mungkin nggak memakai helm itu karena dia nggak punya dari dirinya, tetapi peraturan lalu lintas yang memaksa. Sama halnya dengan yang kedua, kalau kita menggunakan masker karena peraturan kesehatan, itu nggak akan kita lakukan. Mungkin sekarang kita pakai, sebentar kita lepas, karena kita nggak meyakini dari diri kita. Paham kan Bapak Ibu? Nah, kita lanjut ya. Nah, kita akan membentuk keyakinan kelas. Nah, karena kita meyakini tadi untuk dari diri kita, maka di kelas juga kita harus membentuk keyakinan kelas kita itu supaya pembelajaran itu kondusif. Dan sewaktu-waktu anak tidak mematuhi, kita menanyakan kembali keyakinan yang kita sepakati. Ya. Nah, di sini dibilang keyakinan merupakan nilai-nilai atau prinsip yang umum, yang universal. Ya, misalnya disiplin, bertanggung jawab, sopan santun, menghargai. Itu termasuk nilai-nilai kebajikan, ya. Kemudian di sini pembentukan keyakinan kelas itu biasanya kita lakukan pada waktu kapan, Bapak Ibu? Keyakinan kelas kita bentuk pada waktu kapan? Di awal ya, supaya kedepannya berjalan dengan kondusif. Coba kita lakukan itu supaya pembelajaran kita kondusif. Nah, misalnya guru makan juga bisa melakukan apa-apa aja yang mau disepakati dilaksanakan di kelas itu. Bisa ya, misalnya guru agama, guru bahasa Inggris, karena berbeda istilahnya. Bisa juga kalau wali kelas udah wajib apa yang dia sepakati. Misalnya kita nggak boleh langsung hukum karena konsekuensi juga jangan kita lakukan. Yang kita lakukan restitusi ya, kita tanyakan dan kita kembalikan masalahnya siapa sih ya. Nah, di sini kalau kita buat kembalikan barang ke tempatnya, ini termasuk keyakinan kelas. Kalau yang nomor 2 itu kira-kira keyakinan kelas nggak? Tidak dilarang, karena dilarang mengganggu. Jadi kita biasakan si anak-anak itu jangan menggunakan dilarang, tidak boleh, jangan. Sama halnya dengan kita guru. Kalau dibilang jangan, melakukan juga kita akan susah. Karena udah dibilang jangan. Sama halnya, jangan buang sampah sembarangan. Sebenarnya diam-diam dia, dosa yang dilakukan diam-diam dibuang itu dia, iya kan? Sebenarnya dibuang juga. Karena enggak ada, udah jangan. Kalau dibilang jangan, kita orang dewasa juga kalau dibilang tidak boleh, pasti ada rasa takut untuk melangkah. Mencoba hal baru itu pasti nggak mau. Karena ada di sana, jangan, dilarang. Jangan ya, kita coba rubah keyakinan kelas kita itu dengan kalimat-kalimat positif. Jadi istilah dilarang, tidak boleh, jangan, nggak ada lagi kata-kata begitu. Berarti yang kedua ini hargai temanmu. Jangan dilarang lagi ya. Kalau mengganggu berarti dia nggak menghargai kan. Nah, kemudian yang ketiga, hadir di sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Menurut kalian ini bagus nggak? Bagus. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Tidak bagus kan? Berarti kita menggunakan apa ini? Lebih tengahnya saling menghormati ya. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti jagalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, antri lain ya. Sebenarnya udah lebih ke positif ya. Kemudian dilarang merokok. Sebenarnya bisa ya, merokok merusak kesehatan, bisa juga ya. Tapi ini kalau di kelas kita belum lah ya. Mungkin anak SMP atau SMA ya. Kemudian
juga positif ya. Berjalan di atas di kelas dan koridor ya. Bisa positif juga ya. Nah, kalau kita lihat tadi oke, nah dari yang tadi itu kita lihat dulu ya. Nah kalau kembalikan barang ini bersifat lebih kebalikannya itu bertanggung jawab. Yang kedua itu menghargai. Yang ketiga itu disiplin ya. Yang keempat menghormati dan menghargai orang lain ya. Kemudian menggunakan narkoba kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, sama aja itu menghormati dan menghargai ya. Dilarang merokok. Kesehatan boleh, menghargai orang lain juga boleh. Di samping kita nggak ada yang ada. Keamanan juga boleh. Keamanan ya. Gunakan masker, kesehatan, keamanan juga ya. Berjalan di atas kelas ini lebih apa? Di kelas atau di koridor. Berarti ini kelas lebih apa? Kita lihat ya apa ya? Keamanan dan keselamatan ya. Kalau berjalan di atas itu sudah jatuh. Oke, kita lanjut ya. Nah, inilah contoh-contoh keyakinan kelas. Nah, kelas 1 kan bisa kau buat setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Karena kelas 1 itu masih ceria-ceria ya. Nah, kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Jangan dibilang kerjakan PR-mu, jangan lupa mengerjakan PR. Jangan ada kata-kata begitu lagi. Ibaratnya jangan sampai dia takut. Kan kadang kita ada lah kita nggak kerja. Kenapa kau nggak masuk sekolah? Nggak saya kerjakan. Saya. Berarti di situ dia udah takut duluan. Karena kita dari konsekuensi ini udah salah gitu ya. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas itu perlu merasa aman, nyaman. Sama halnya itu, kalau dia digangguin temannya itu, berarti tidak nyaman. Kadang-kadang juga males dia datang. Aduh, saya diganggu terus sama teman-teman. Misalnya begitu ya, udah nggak nyaman dia. Nah, kita harus bisa menciptakan lingkungan sekolah itu aman. Itu tumbuh dengan sendirinya. Berarti kita harus berjuang keras di sini. Dan saya juga dan Bapak Ibu juga memahami. Susah istilahnya budaya positif ini susah kita bangun ke anak-anak. Makanya kita perlu merubah paradigma tadi. Pemikiran-pemikiran tadi perlu kita rubah ya. Setuju nggak kira-kira Bapak Ibu? Setuju. Oke, ini contoh keyakinan kelas 5 ya. Nah, kita lanjut. Nah, kegiatan-kegiatan keyakinan kelas itu. Nah, di sini ada kegiatan yang tampak dan kegiatan yang tidak tampak. Berarti di sini sebenarnya dia lebih ke positif negatifnya. Misalnya yang tampak itu datang tepat waktu. Berarti tidak dan tepat. Apa sih yang tidak tampak itu? Dia ini misalnya jangan terlambat datang ke sekolah. Asik ya anak. Apa tugas dia sebagai murid? Apa tugas dia sebagai guru? Apa tugas kita sebagai guru? Dia harus paham. Apa tugas dia sebagai murid? Dia harus paham. Maka dengan begitu kita akan kondusif, pembelajaran akan baik. Ya, nah di sini tugas guru itu mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas. Sesama guru kita udah paham lah apa yang menjadi tugas kita ya. Nah, murid ini dia harus paham apa yang menjadi tugasnya. Belajar, mencoba, menghasilkan karya terbaik,
kemudian mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas secara rutin. Bisa kita lakukan itu kemana? Kita bentuk dari pelan-pelan ya, secara pelan-pelan kita bentuk. Jadi murid itu juga harus paham apa tugasnya, ya. Nah, di sini juga bukan tugas kita menyakiti dan disakiti. Guru itu nggak boleh, misalnya menghukum itu udah ini ya. Mungkin kadang susah ya, jangan. Kadang hati kita bilang begitu, tapi saking emosinya kita juga harus menerapkan ke diri kita budaya positif. Istilahnya sebelum memulai belajar, kita melihat bagaimana hukuman itu. Jika kita melakukan hukuman, bagaimana sanksi atau konsekuensi itu, bagaimana restitusi itu. Kalau menurut Bapak Ibu, coba dipahami. Kalau kita menghukum anak itu, pasti yang muncul itu rasa takut, sakit hati, tiba-tiba dendam, tiba-tiba tulang berkaitannya udah kempes. Ada begitu, karena kita hukum, yang timbul itu pasti rasa sakit hati. Ada bisa kita menghukum, tetapi jangan dengan emosi. Istilahnya tujuan kita menghukum itu jangan begitu, tapi lebih baik jangan kita lakukan. Kalau ini ya, kalau masih bisa kita kontrol ya, jangan dilakukan. Itu tidak akan baik karena ini menyakiti, tidak aman buat murid. Kadang kita juga menghukum anak orang, ada rasa bersalah kita kan? Pasti. Jangankan anak itu yang merasa sakit hati, kita juga kadang ada rasa bersalah. Sewaktu kita menghukum, ya. Nah di sini juga mungkin dia akan pasif agresifnya meningkat. Bisa jadi dia jadi pendiam, bisa jadi brutal. Itu yang dampak dari menghukum itu. Biar lebih kita pahami ya. Kemudian sistemnya tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Misalnya udah kita pukul, besoknya diulangi lagi, besoknya lagi. Karena dia tidak ada rasa takut, kebal dia, mungkin biasa dia. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi dan tidak berlanjut dalam kehidupan nyata. Bisa aja dia nurut di sekolah kita ini, tapi setelah keluar dari lingkungan sekolah kita ini, terkenal bajunya di sana. Yakin nggak itu Bapak Ibu? Berarti hukuman ini nggak baik. Nah, coba kita lihat konsekuensi. Nih, sesuatu harus terjadi. Ibaratnya kita membuat konsekuensi itu, kita udah meyakini bahwa itu akan terjadi kan. Kemudian tidak nyaman untuk murid. Dan ini juga berlangsung jangka pendek. Ya, di sini udah ada. Kemudian penguatannya juga ada. Penguatannya itu hanya berlaku jangka pendek, nggak kuat dia. Artinya nggak kuat. Tetapi kalau kita melakukan restitusi, karena tadi saya bilang restitusi ini adalah membuat murid mengenali dirinya, atau istilahnya dia memahami apa masalahnya. Dia memahami apa yang akan dia lakukan untuk memperbaikinya. Bukan kita yang mengarahkan dia memperbaiki, tetapi dari dirinya dia yang keluar. Kita lakukanlah dengan restitusi. Paham semua Bapak Ibu? Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita juga harus memahami apa kebutuhan dasar anak tadi ya. Nah, ada yang 5 posisi kontrol ya. Nah, di sini ada penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kita sebagai Bapak Ibu guru, kalau kita apa yang sering kita lakukan? Coba Ibu Risma. Seringnya sebagai penghubung, sebagai penghubung bersalah, teman, pemantau, teman. Jadi teman ya. Kalau Ibu Maria?
Oke, coba Bu Renita. Mantap, mantap. Dengan coba dengan membuat rasa bersalah Kalau yang saya alami atau yang saya praktekkan sebelum memahami yang kelima ini, yang sering saya lakukan itu lebih ke penghukum dan pemantau, ya, penghukum dan pemantau. Nah, di sini kita harus memahami penghukum itu seperti apa, membuat rasa bersalah. Ini yang lebih parah dari menghukum, membuat rasa bersalah. Kita mengucapkan kata-kata yang membuat dirinya bersalah. Kita udah mematikan semangat anak ini. Yang secara pasti kita udah mendukung psikologisnya dia. Sama halnya kita orang dewasa. Kalau kita udah merasa bersalah, jangankan untuk bergerak. Apa-apain kita malas ya. Sama halnya ini. Ini lebih berat dari bersyukur. Kalau kita bisa misalnya mendukung, tetapi kalau kita membuat peserta diri kita itu merasa bersalah, itu yang lebih parah. Dampaknya lebih banyak, ya. Nah, di teman, bisa ya teman. Nah, sebenarnya untuk teman ini juga nggak berjangka, nggak bagus juga sebenarnya. Seolah-olah wibawa kita sebagai guru itu juga bisa down. Nah, di sini memantau bagus ya. Dan ini kita udah memantau, istilahnya udah baik ya. Tapi tidak menumbuhkan budaya positif, nggak dari dalam dirinya. Karena kita memantau. Kalau dia salah, ke sini, gitu kan? Kalau dia belok sana salah, ke sini lagi. Kan kita nggak selamanya bisa memantau. Kalau dia keluar dari sini, nggak tentu kan kita pantau dia udah di rumahnya. Ya kan, udah di rumahnya. Nah, di sini kita manajer. Yang bagus itu manajer. Nah, di sini kita menumbuhkan rasa menghargai dirinya. Disinilah karakternya bisa kuat, ya. Misalnya kita menanyakan ke anak itu bagaimana, apakah dia berbuat salah atau tidak. Kalau menurutnya dia salah, baru kita jelaskan. Benar, semua orang itu pernah berbuat salah. Tetapi bagaimana kamu supaya tidak salah? Ke anak itu yang kita tanyakan, supaya dia menggali dari dalam dirinya bagaimana cara dia memperbaiki dirinya. Nah, kita lanjut lagi. Contoh penerapan 5 positif kontrol. Misalnya penghukum, patuhi aturan kelas lalu berdiri di depan kelas. Kalau kita tidak mengerjakan PR ya, apa peraturan kita? Berdiri di depan kelas. Itu udah menghukum. Dari kata-katanya juga kelihatan. Berdiri di depan kelas. Itu udah menghukum. Kemudian memantau. Kamu sudah, biasanya kita kan anak itu sudah melanggar. Apa konsekuensinya? Itu memantau. Nanti kamu tidak usah istirahat. Ibu akan lihat kamu mengerjakan PR-mu. Itu memantau. Bukan dari dirinya, kan kita pantau terus istilahnya kan. Kemudian teman, ayo lagi kerjakan PR-nya. Buat ibu bangga. Hari ini gak apa-apa kamu salah. Itu kan besok teman punya dia, besok juga gak apa-apa aku salah. Ada pemikiran begitu kan. Kemudian rasa bersalah. Beberapa kali ibu memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Dia merasakan, aku gak benar ini. Aku berarti gak apa-apa, gak bisa. Ada rasa bersalah muncul dalam dirinya. Kemudian manajer
bagaimana kamu memperbaiki kesalahan. Semuanya kita letakkan di anak. Jadi istilahnya kita menuntun dia. Paham Bapak Ibu? Kita lanjut. Nah, untuk melakukan manajer ini kita lakukanlah segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, restitusi ini memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif. Nah, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Jadi mereka memahami kesalahannya. Mereka tahu apa tujuannya. Apa tujuannya memperbaiki masalah itu, paham mereka ya. Nah, kita lihat lagi, inilah segitiga restitusi itu. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Makanya pertama kita buat keyakinan kelas supaya kita bisa keyakinan mana yang hilang. Nah, di sini kita bisa aja setiap di menstabilkan identitas itu bisa kita menggunakan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga. Sekarang tujuan kita apa yang kau lakukan supaya kau mampu memperbaiki kesalahanmu. Begitu ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, bisa ya. Kemudian kedua ini, kamu tentu punya alasan. Setiap anak itu pasti punya alasan. Misalnya ada alasan dia. Hanya mungkin dia pernah perhatian di rumah. Nah, kita tanyakan apa alasannya dia melakukan itu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Saja kan dengan kesepakatan kita, keyakinan kelas yang kita bentuk. Manalah yang kamu langgar? Kita tanyakan dulu. Nah, bagaimana cara kamu memperbaikinya? Dari dia yang harus memperbaiki. Bukan memantau, tapi dia yang kita arahkan untuk melihat kesalahan-kesalahannya. Nah, di sini ya. Atau perlu kita lihat videonya? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Blossom, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah.
Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Tuh banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Tuh banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Kamu tadi melakukan segitiga restitusi. Ya, kita pertama memvalidasi. Nah, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga kita menanyakan keyakinan itu. Keyakinan yang kita sepakati di awal pembelajaran baru. Nah, sampai di situ pemaparan saya tentang budaya positif dan saya meminta umpan balik dari Bapak Ibu kalian ya. Kalau bisa langsung dijawab boleh ya. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pahami, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol guru, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi dari pemaparan saya tadi. Nah, yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda atau ibu-ibu ya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Sekolah Anda setelah mendengar pemaparan dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Ros atas pemaparannya yang sangat luar biasa untuk perubahan budaya positif di sekolah kita dan juga di kelas kita masing-masing ya. Jadi dari pemaparan yang Ibu sampaikan mungkin reflektif dari saya untuk menjawab pertanyaan nomor 1, pemahaman saya tentang disiplin positif. Maksudnya disiplin di sini adalah menanamkan nilai-nilai yang saya yakini ya, menanamkan nilai-nilai yang saya yakini bahwa itu untuk jangka panjang diri saya gitu ya.
Lalu untuk teori kontrol ini yang saya pahami adalah bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, bahwa hanya kita sendirilah yang mengontrol diri kita. Dan di dalam teori kontrol itu adalah akhirnya ada win-win solution atau menang-menang ya. Lalu di dalam teori motivasi, di dalam budaya positif ini diarahkan kita untuk memiliki motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri kita agar dapat berlaku dalam jangka yang panjang. Untuk mengenai hukuman dan penghargaan, ini menurut saya refleksifnya bahwa hal ini jika ditanamkan ini akan membawa dampak yang tidak baik kepada anak murid. Lalu dalam posisi kontrol guru tadi ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan dalam budaya positif ini kita diarahkan untuk memposisikan kita sebagai guru, yaitu sebagai manajer. Lalu di dalam kebutuhan dasar manusia, di mana kita melihat anak didik kita mengapa dia melakukan sesuatu itu pasti punya alasan ya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang dijelaskan tadi oleh Bu Ros bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Lalu tentang keyakinan kelas ini, nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada anak murid kita di kelas ya, dengan membuatnya melalui kalimat positif. Lalu dan segitiga restitusi ini adalah tentang bagaimana kita melakukan budaya positif dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, lalu kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, adakah hal-hal yang menarik? Kalau bagi saya hal yang menariknya itu adalah ternyata posisi kontrol guru saya itu yang saya terapkan di kelas atau di sekolah itu ternyata belum baik gitu ya. Ternyata yang baik itu adalah posisi manajer gitu. Dan adakah hal-hal yang di luar dugaan? Yang di luar dugaan, ternyata saya baru tahu ya bahwa ketika kita memberikan penghargaan kepada anak itu ternyata itu kurang bagus juga gitu, atau itu hanya untuk jangka pendek gitu. Jadi anak merasa melakukan sesuatu itu kalau ada imbalan aja atau hadiah gitu ya. Lalu yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan kelas. Setelah mendengar paparan ini, saya akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu ya di kelas saya untuk sama-sama disepakati dengan anak murid. Lalu ketika sudah terjadi keyakinan kelas itu, maka saya akan bisa menciptakan budaya positif dengan berjalannya waktu, dengan menerapkan segitiga restitusi tersebut. Itu saja dari saya, terima kasih. Pertama ya, terima kasih Bu buat pemaparannya buat sore hari ini, cukup bagus ya. Mudah-mudahan kami nanti ke depannya dapat melaksanakan, bukan hanya mendengar saja ya. Tadi pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pahami, baik itu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, ini semuanya kalau selaku diri sendiri yang ngaku lah ya, memang masih banyak perlu peningkatan. Ya, dibenahi. Semoga apa yang tadi Ibu terangkan pada kami
baik yang tadi semuanya disiplin positif sampai segitiga restitusi itu yang kami dapat terapkan. Nah, bagaimana cara bukan hanya menghukum anak itu saja, bukan hanya memberikan hadiah saja. Jadi semuanya itu bagaimana seperti yang dipelajarkan tadi tentang Ki Hajar Dewantara itu, ya kita itu dari anak-anak kita untuk memupuk. Dari mana kita mulai? Dari bakatnya. Jadi kita harus mengetahui dulu, wah anak ini bakatnya apa? Apakah dia menyanyi, apakah menari, ataukah yang lain? Banyak ya bakatnya anak ya. Dari situlah kita mulai memupuk. Setelah kita tahu bagaimana dia bakatnya tersebut, barulah kita kembangkan lagi apa yang akan kita lakukan. Seperti tadi Bu ya. Jadi adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pasti ada. Hal yang menariknya, saya udah pasti kalau mengajar nggak ya langsung menghukum, ya, tetapi memberikan anak itu meyakinkan bahwa dia pasti bisa. Dia pasti bisa. Kenapa? Kita harus berprinsip supaya bilang sama anak-anak, kenapa yang lainnya bisa, kamu nggak bisa? Nah, kenapa yang lainnya bisa, kamu pasti bisa. Harus begitu. Jadi untuk ini ya di luar dugaan memang saya tidak tadi disiplin positif. Ya ini ada di aksi nyata gitu kan. Berarti kitanya sekarang yang masih kurang, memahami dikatakan tidak, tetapi itulah dia. Mari kita ibu-ibu semuanya, dari saya sendiri juga tadi mengakui salah satu juga kelemahan bagi saya sendiri sebagai seorang guru yang selalu kalau ada kesalahan selalu menghukum. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mendengar paparan ini? Kalau menurut saya, ya itu betul tadi, mengadakan keyakinan kelas tadi. Ya, jadi setiap kita ada pembelajaran, ya, atau mulai kita memasuki kelas itu harus ada, ya, harus ada kesepakatan kelas itu supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ada yang kira-kira Sama saja. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian karena Bapak telah dengan demikianlah pemaparan saya tentang budaya positif. Semoga kedepannya kita mampu melakukannya. Ibaratnya kita mendisiplinkan diri kita dulu, baru kita mampu mendisiplinkan diri. Ada pepatah kata-kata. Jadi dalam diri kita dulu, ya ibaratnya tepat waktu mengajar, ya istilahnya mengajar dengan totalitas itu juga merupakan budaya positif. Jangan kita mengharapkan kita membentuk karakter anak, tetapi karakter kita lupa, ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktu yang sangat berharga ini. Nah, di akhir kata kita tutup dengan dua ya. Kalau bisa Ibu Rini lah ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami di atas kesalahan kami, supaya kami Tuhan dapat menerima berkat yang Kau berikan kepada kami bebas pribadi. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.
Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran baru, kita akan membuat keyakinan kelas. Menurut kalian, apa itu keyakinan? Coba. Oke, peraturan yang harus ditaati. Ada yang lain? Ada? Oke. Oke, peraturan yang baik dan harus dilaksanakan. Ada yang lain? Esther? Melaksanakan piknik kelas. Oke. Ada yang lain? Nah, perhatikan keyakinan kelas itu sebenarnya kesepakatan yang kita buat bersama, yaitu di dalamnya terkandung nilai-nilai kebajikan. Ya, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai yang baik. Paham? Nah, tujuannya adalah kita membuat keyakinan kelas itu supaya pembelajaran kita itu kondusif, supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik. Paham? Nah, sekarang kita membuat keyakinan kelas itu jangan ada kata jangan. Apalagi tidak boleh, dilarang. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti apa yang kita buat nilai positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan. Bisa ya? Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan. Itulah kalimat-kalimat positif. Kalimat negatifnya tadi apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas itu yang harus kita sepakati, biar nantinya pembelajaran kita terlaksana dengan baik. Paham? Nah, coba kalian pikirkan atau tuliskan di stick yang diberikan ya. Kau tuliskan satu aja yang menurutmu akan kau lakukan dengan baik. Akan kau laksanakan dengan baik. 1. Kata ibu berapa? 1. Yang sama nanti kita satukan ya. Jadi 1 yang kita ambil ya. Nah, perhatikan 1. Keyakinan kelas Uli, datanglah tepat waktu ya. Kemudian kita lihat ada nggak datang tepat waktu. Melaksanakan fisik. Oke, belum ada ya. Kemudian yang kedua, saling menghargai. Ya, kita lihat di sini ada nggak saling menghargai selain itu? Siapa yang? Oh, ada ini sifatnya. Dan mengikutinya, berarti kita harus melaksanakan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita mau ambil nilai kebajikannya. Nilai apa yang
bilang kebajikan. Misalnya datang tepat waktu, nilai kebajikannya apa? Disiplin. Bisa. Nah, coba siapa yang bisa membuat nilai kebajikan nomor 1? Siapa tunjuk tangan? Nih, nomor 1, datanglah tepat waktu. Berarti apa itu? Disiplin. Apa? Disiplin. Kemudian saling menghargai. Apa itu? Siapa yang bisa? Oke, Randy. Sopan. Saling menghargai berarti kita juga harus sopan. Boleh ya? Apa lagi? Sebenarnya udah itu ya nilai kebajikannya. Apa coba lihat? Hah? Ramah. Itu sebenarnya tutur kata ya. Saling menghormati dan saling menghargai itu udah termasuk nilai kebajikan. Paham? Ini udah langsung nilai kebajikannya ya. Nah, kemudian menjaga barang sekolah. Bertanggung jawab. Nah, sekarang kita mau melihat nilai yang tampak dan nilai yang tidak tampak. Misalnya, menjaga kebersihan. Yang tidak tampaknya apa? Iya, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian, jujur saat belajar. Yang tidak tampaknya apa? Tidak mencontek. Kemudian kita masuk ke tugas murid dan tugas guru. Coba kau sebutkanlah apa tugasmu sebagai murid dan apa tugas gurumu itu. Ngerti nggak? Paham? Nah, tugas kita ini harus kita lakukan dengan benar-benar ya. Nah, sekarang Ibu udah, Ibu panggil dulu 3 orang ya, membacakan apa yang dia buat. Paham? Nah, Ibu pilih dulu, coba si Uli baca dulu punya kamu. Apa yang kau buat? Yang kencang ya nak? Coba. Tugas murid mengerjakan tugas sekolah. Tugas guru mengajarkan siswa memberikan ilmu. Oke, good. Oke, siapa? Pangeran. Cepat yang cepat. Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Mengerjakan PR. Tugas guru mengajar anak-anak muridnya. 2. Membuat pertanyaan kepada anak-anak muridnya. Oke, tadi tugas murid itu kata dia mengerjakan PR, belajar. Tugas murid itu memberikan pertanyaan kepada muridnya. Kemudian apa lagi dia bilang? Membuat pertanyaan terhadap murid. Itu menurut Pangeran. Ada berapa orang? 3 ya. Tugas murid mengerjakan tugas, pikir, mendengarkan guru, saling menghargai, mengikuti
peraturan kelas. Tugas guru mendengarkan pendapat siswa, menjelaskan, memberi nilai yang cocok dengan yang dikerjakan murid. Oke, good. Coba lagi, satu lagi. Oke, maju. Tugas murid belajar, bertanggung jawab. Tugas guru mengajar, menerangkan, mendidik murid. Oke, sekarang kita udah paham apa itu tugas murid, apa itu tugas guru. Paham nggak? Nah, kalau misalnya tugas murid itu apa? Belajar. Terus bertanggung jawab, mengerjakan PR, mendengarkan guru, menghasilkan karya-karya terbaik. Ya, apa lagi? Mencoba terus. Apa lagi? Apa lagi? Apa? Mengerjakan soal. Bisa juga ya. Nah, kalau tugas guru itu berarti mengajar, mendidik, memberikan soal, memberikan pertanyaan, dan peduli terhadap semua murid, saling menghargai. Di kelas kita ini berarti kita harus terapkan itu keyakinan. Kelas kita itu ada berapa tadi? Ada 10. Kita terapkan ke depannya. Bagi yang tidak menerapkan, ada konsekuensinya kan? Ada enggak? Nah, di sini kamu pikirkan, jika aku melakukan keyakinan kelas ini, berarti tujuannya untuk diri sendiri, untuk mendisiplinkan diri sendiri. Pahamilah, mulai sekarang kita ada 10 keyakinan kelas yang akan kita laksanakan. Paham? Nah, sekarang setelah mempelajari atau kita membuat kesepakatan kelas kita ini, Ibu ada pertanyaan reflektifnya ya. Bagaimana perasaan kamu saat melakukan keyakinan kelas ini? Saat membuat kesepakatan kelas ini? Pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua. Bagaimana penerapan kamu dalam melaksanakan keyakinan kelas ini? Gampang? Nah, coba pikirkan, nanti Ibu minta refleksinya ya, atau umpan baliknya ya. Siapa yang bisa? Yang bisa langsung? Oke, coba. Enak tidak terdengar? Oke. Perkenalkan, nama saya Fitri Ayati Napitupulu. Perasaan saya senang karena ada peraturan yang harus ditaati. Bagaimana cara kamu menerapkan keyakinan Saya kelas ini? menerapkannya dengan bertanggung jawab. Oke, good. Siapa lagi? Coba Kelvin. Perkenalkan, nama saya Fitri. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas senang. Oke. Bagaimana cara kamu menerapkannya? Dan saya menerapkan dengan tertib di saat belajar. Oke, good. Dennis? Esther? Perkenalkan, nama saya Isi Menuliskan. Perasaan saya senang karena bisa belajar. Oke, good. Bagaimana cara kamu menerapkannya, Nak? Saya menerapkannya dengan bertanggung jawab. Oke, good. Coba Christina. Perkenalkan, nama saya Kristina Lestari Simanjuntak. Perasaan saya senang. Penerapan saya adalah saya akan melaksanakannya dengan baik. Oke, good. Esther? Esther. Uli? Perkenalkan, nama saya Dina Lestari Simanjuntak. Perasaan saya senang karena bisa menaati peraturan kelas. Oke, caranya untuk menerapkannya, Nak?
jawab. Oke, bertanggung jawab. Devi, Perkenalkan nama saya Christian Sirait. bagaimana perasaan kamu? Perasaan saya senang. Bagaimana cara kamu menerapkannya? Bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab. Oke ya. Yang lain, sekarang kita udah buat tentang keyakinan kelasnya ya. Nah, apa yang kita buat itu dilakukan dengan benar-benar. Paham? Dilakukan dengan baik ya, Christian. Dilakukan dengan benar-benar. Itu untuk keselamatan kita atau kedepannya kita akan menghasilkan yang baik. Jika kamu disiplin dan jika kamu mampu bertanggung jawab, mampu menghargai teman dan guru, jika guru menerangkan kau mendengarkan, maka kamu akan mendapat apa? Keberhasilan. Nah, sekian dan terima kasih. Itu akan kita lakukan 10 keyakinan kelas kita itu. Paham? Paham. Oke, terima kasih.